Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang merapikan rambutnya. Wanita itu sendiri bernama Hikari. Saat itu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seorang pria yang merupakan suaminya. Suami Hikari yang bernama Genke mengatakan bahwa minggu-minggu ini ia belum bisa pulang ke rumah dikarenakan bisnis yang sedang ia kerjakan belum juga selesai. Genki juga mengatakan kalau Hikari tidak perlu khawatir karena ia sudah meminta tolong kepada kakaknya yang bernama Murakawa untuk menemani Hikari saat dirinya tidak ada di rumah. Diketahui kalau suami Hikari adalah seorang pebisnis yang selalu keluar kota untuk mengurus bisnisnya. Saat itu juga terlihat Hikari yang merasa sedih, kecewa terhadap suaminya karena selalu meninggalkan dirinya di rumah sendirian. Beberapa saat kemudian, Hikari mendapatkan sebuah pesan dari kakak iparnya. Sang kakak ipar pun mengatakan bahwa ia sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah Hikari, dan sepertinya besok pagi ia baru akan sampai di rumah adik iparnya. Di keesokan harinya, terlihat Murakawa yang sudah sampai di rumah sang adik ipar. Sebagai adik ipar yang baik, Hikari pun menyambut dan menyuguhkan segelas minuman untuk kakak iparnya. Karena lama tak berjumpa, mereka pun berbincang-bincang terlebih dahulu. Namun saat sedang asyik berbincang, tiba-tiba mata Murakawa tidak sengaja melihat belahan gunung kembar milik Hikari. Karena sangat terpesona dengan adik iparnya itu, Murakawa sampai terkejut ketika Hikari menunjukkan kamarnya yang akan ditempati oleh kakak iparnya itu. Di sana, Hikari pun mengatakan bahwa ia tidak bisa menemani Murakawa untuk melihat kamar yang akan ditempatinya, karena ia sedang melakukan pekerjaan rumah. Kemudian Murakawa pun mempersilahkan adik iparnya untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun tanpa sengaja, Murakawa kembali melihat keindahan Hikari saat Hikari sedang mengepel lantai. Setelah selesai bersih-bersih rumah, Hikari pun melanjutkan untuk membersihkan dirinya. Namun ternyata, secara diam-diam, Murakawa mengintip Hikari yang sedang membersihkan diri. Di malam harinya, terlihat Hikari yang sedang santai di dalam kamarnya sambil membaca buku. Akan tetapi ia terkejut melihat Murakawa yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dan di situ rupanya Murakawa hanya ingin memberikan oleh-oleh kepada Hikari. Tak lama kemudian, Murakawa pun langsung pamit keluar dari kamar adik iparnya. Hikari sempat merasa heran dengan gerak-gerik dari sang kakak ipar yang terlihat sangat aneh dan sangat mencurigakan. Namun di sisi lain, ia juga merasa berterima kasih kepada kakak iparnya karena sudah menemaninya saat ia sendirian di rumah. Tidak mau berpikiran yang aneh-aneh, Hikari pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, pada malam berikutnya, terlihat Hikari yang sedang menemui seorang laki-laki di pinggir jalan dekat rumahnya. Ketika Hikari sedang asyik berbincang dengan laki-laki itu, tiba-tiba datang Murakawa yang langsung memarahinya dan langsung membawa Hikari kembali pulang ke rumah. Di dalam rumah, Murakawa kembali memarahi Hikari sambil menunjukkan sebuah kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh laki-laki yang ditemui Hikari. Sang kakak ipar pun kembali bertanya kepada Hikari, apa maksud dari Hikari melakukan hal seperti itu di saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Murakawa juga merasa kalau suami Hikari sampai tahu masalah ini pasti dirinya lah yang akan disalahkan karena tidak bisa menjaga Hikari. Lalu, Hikari pun menjawab kalau pertemuan tadi tidaklah disengaja. Dan kebetulan, laki-laki tadi hanya sekedar meminta tolong kepada dirinya. Karena Murakawa sudah terbawa emosi. Akhirnya ia pun merasa bahwa di saat itulah kesempatan baik bagi dirinya untuk menyergap sang adik ipar. Dan tanpa banyak basa-basi, akhirnya justru Murakawa mengajak Hiraki bercocok tanam di ruangan itu. Karena ia sendiri sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk mencangkul di lahan basah milik Hikari. Hikari yang sempat menolak pun akhirnya pasrah dengan serangan Murakawa. Di keesokan harinya, terlihat Hikari yang sedang berada di dalam kamar. Namun tiba-tiba datang Murakawa bersama seorang laki-laki. Di mana laki-laki tersebut adalah orang yang sebelumnya ditemui oleh Hikari.
Hikari pun dibuat heran, kenapa tiba-tiba Murakawa membawa pria tersebut masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya Murakawa pun menjelaskan bahwa laki-laki yang ia bawa itu adalah satu teman kantornya. Dan ia menyuruh Hikari untuk melayani temannya itu. Di situ Hikari terlihat hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dari sang kakak ipar. Singkat cerita, terlihat Hikari sedang membersihkan salah satu kamar di rumahnya. Namun tanpa dia sadari ternyata di belakang dirinya ada Murakawa yang sedang asyik melihatnya. Dan terlihat juga Murakawa sedang menelepon salah satu temannya. Ia mengatakan kalau dirinya sedang memandangi Hikari. Tepat di depannya. Tak puas hanya dengan melihat Hikari, Murakawa akhirnya langsung menyergap Hikari dari belakang. Dan kegiatan bercocok tanam yang sangat hebat kembali terjadi antara Hikari dengan sang kakak ipar. Lalu film pun selesai.